Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Jenny mengernyit saat berusaha tersenyum ketika temannya memakaikannya lipstik. Setelah proses wawancara yang cukup singkat, akhirnya Jenny dapat diterima menjadi pelayan untuk pesta ulang tahun yang tengah diadakan di hotel ini. Dan untungnya ia dapat lolos dari pria angku yang ditemuinya di lift tadi. "Kenapa lipstiknya pahit?" tanya Jenny bingung ketika ia merasakan lipstiknya dengan ujung lidahnya. Meski bukan pertama kali, tapi lipstik selalu mengganggunya seperti sebuah beban. "Ini lipstik murah. Jangan berharap banyak. Sekarang ayo kita hidangkan makanannya cepat dan jangan sampai kita dipecat sebelum bekerja," ucap Kiki, salah satu kenalan Jenny yang sering menawarkan pekerjaan paruh waktu seperti saat ini. Meskipun begitu, mereka tidak benar-benar akrab karena Jenny hanya sibuk bekerja selama ini. Berbeda dengan Kiki yang bekerja untuk mengisi waktu luangnya dan menambah uang jajannya. Baiklah, jawab Jenny. Ia kemudian mengikuti langkah kaki Kiki yang memasuki ruangan. Darah kemiskinan Jenny kembali mendidih saat melihat dekorasi pesta ulang tahun yang megah dan elegan. Banyak tatanan bunga di setiap sudut dan warna emas mendominasi di ruangan ballroom. "Luar biasa, apa kita sedang masuk ke dalam negeri dongeng?" Jenny terpesona dengan setiap keindahan tempat ini yang membuatnya terhanyut. Tapi Kiki menegurnya dan menyuruhnya untuk fokus bekerja memberikan minuman ke setiap meja para tamu undangan. "Lihatlah bajunya, sangat lembut. Apakah ini yang disebut kain sutra?" Jenny berucap dalam hati saat ia tanpa sengaja bersenggolan dengan wanita yang memakai gaun berwarna biru awan itu. "Jenny, berhenti terpesona dan cepatlah bekerja. Manajer sedang melihatmu sejak tadi," Kiki berbisik, kembali membuat Jenny jengkel. Tidak bisakah ia sejenak saat menikmati keindahan yang mungkin tidak akan terulang kembali? Jenny menggerutu dalam hati karena harus terpaksa mengabaikan semua keindahan ini. Ya, pesta ini seperti surga yang selalu dibayangkan oleh Jenny selama ini. Andreas menghela napas berat saat kakeknya memperkenalkan seorang wanita cantik dengan gaun berwarna biru awan yang membuat kulitnya terlihat bersinar. Ya, wanita itu cantik dan mempesona, tapi Andreas seolah buta karena ia sama sekali tidak terpengaruh oleh kecantikan wanita itu. Kini pesta ulang tahun kakeknya bertambah menjengkelkan baginya, tapi ia tidak bisa menghindari kakeknya karena bagaimanapun ia satu-satunya keluarga yang selalu membelanya, meski kakeknya selalu menghina ibunya. Dia adalah Tiffany, salah satu lulusan terbaik Universitas Harvard. Dia masih muda namun memiliki segudang prestasi. Dan yang terpenting, dia berasal dari grup Wings. Dia sangat pantas menjadi bagian keluarga kita. Wanita itu tersenyum saat tanpa sengaja Andreas melihat wajahnya, karena mengira Andreas tertarik padanya. Cantik, tapi sayangnya tidak membuat hati Andreas tertarik. Belum lagi dengan pujian-pujian yang kakeknya bisikan sejak tadi tentang gadis di hadapannya ini membuat Andreas semakin muak. "Tiffany tidak seperti ibumu yang hanya gadis miskin. Dia akan menutupi celah keluarga kita yang tercoreng akibat ayahmu menikahi ibumu," ucap Darwis kembali berbisik. Kalimat itu lagi, jika ia bukan kakeknya maka ia tidak akan segan melempar air tepat di wajahnya saat ini. "Apa yang salah dengan ibuku? Menikahlah dengannya dan aku akan memberikan semua sahamku padamu." Andreas melihat mata paman dan bibinya yang membulat sempurna karena tidak percaya dengan ucapan Darwis yang akan memberikan sahamnya padanya. Mereka tidak memiliki anak laki-laki, jadi mereka tidak dapat berharap banyak. Tapi jika Darwis menyerahkan semua sahamnya tanpa membaginya pada mereka,
Itu sangat keterlaluan, karena saat ini Andreas sudah memegang saham 30%, grup Cakra sedangkan mereka hanya memiliki saham 10%. Ayah, anak kami Herlin juga berhak mendapatkan sahammu, protes Hena yang tidak lain adalah menantunya. Jangan menjadi serakah, Herlin hanya seorang perempuan, kelak ia akan memiliki suami. Maka dari itu kalian harus menikahkan Herlin pada pria kaya yang menguntungkan kalian, ucap Darwis. Dia tidak pernah ditentang. Baginya seorang anak perempuan tidaklah terlalu berguna, karena kelak ia akan menjadi seorang istri yang akan dikuasai suami. Itu artinya tidak memiliki kuasa. Setiap kehendaknya adalah perintah yang harus dituruti apapun itu. Hanya Marcel yang berani menentangnya karena menikahi wanita miskin. Tapi kini Marcel telah tiada, jadi tidak akan ada yang berani menentangnya. Andreas hanya tersenyum miring melihat kegusaran paman dan bibinya. Dengan jelas Andreas dapat melihat kebencian mereka bertambah padanya. Tiffany juga terlihat seperti wanita tidak tahu malu yang masih duduk tenang di tengah pertengkaran keluarga orang lain seperti saat ini. Bagaimana jika pernikahanmu diselenggarakan minggu ini? Tanya Darwis. Andreas tersenyum tanpa menjawab. Senyum Andreas bagi Darwis adalah sebuah persetujuan. Andreas memang mirip dengannya dan untung ia tidak menuruni sedikit pun sifat ibunya yang rendahan. Tapi sebenarnya Andreas tersenyum bukan karena menyetujui rencana pernikahan yang telah diatur oleh kakeknya, melainkan karena melihat tingkah gadis yang ditemuinya di lift tadi. Ia menjadi seorang pelayan di acara ulang tahun kakeknya. Sungguh takdir yang sangat lucu. Gadis itu sibuk memandangi dekorasi pesta ini, alih-alih memberikan minuman pada para tamu. Aku senang, kamu memang cucuku yang terbaik, ucap Darwis menepuk bahu Andreas. Saat-saat kemudian ia mendapati gadis yang diperhatikannya sebelumnya tengah menata gelas di meja sebelahnya. Syukurlah karena kamu tidak seperti ibumu yang hina. Kesabarannya telah sirna dalam hati. Kakek tua di sebelahnya tidak pernah berhenti menghina ibunya bahkan di saat seperti ini. Paman dan bibinya terlihat menahan tawa mendengar perkataan kakeknya. Herlin yang baru saja bergabung terlihat tidak senang dengan apa yang kakeknya katakan tentang ibu Andreas, karena menurutnya tidak ada yang salah dengan ibu Andreas. Bahkan ia lebih perhatian padanya daripada ibunya sendiri. Sedangkan Tiffany seakan tuli, ia tetap tersenyum seperti orang idiot. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Bibi Ana sangat baik. Dia tidak seperti yang kamu bicarakan. Herlin angkat bicara. Andreas tidak heran jika Herlin membelanya, karena ia sangat tahu bagaimana Herlin menyayangi ibunya. Herlin satu-satunya keluarga yang peduli akan ibunya. Kamu sangat lancang. Berani sekali kau mencelahku. Darwis menunjuk wajah Herlin karena merasa tidak terima. Tapi kek, Herlin belum sempat mengelak saat Andreas menghentikan membuatnya menjadi jengkel. Karena bagaimana bisa ia tahan dengan kakek tua di sebelahnya yang selalu menghina ibunya sendiri. Kakek, aku memiliki hadiah istimewa untukmu. Andreas tersenyum dan beranjak bangun. Darwis tersenyum karena sepertinya cucunya telah berpihak padanya. Ya, uang bisa melakukan segalanya. Andreas mulai melangkah, tapi saat melewati sisi Herlin, ia mengusap lembut bahu sepupunya yang sudah seperti adik kandung baginya untuk menenangkan kejengkelan di hati Herlin. Mata Darwis tidak sedikit pun lepas dari pandangan kemana cucunya melangkah, begitupun dengan paman dan bibinya. Tapi kemudian senyumnya menghilang begitu melihat Andreas berlutut di hadapan seorang pelayan. Menikahlah denganku. Mata Jenny membulat seperti saat pria yang tadi ditemuinya di lift berlutut dan melamarnya tanpa diduga. Tubuhnya menjadi kaku.
bahkan hingga membuat nampan yang dipegangnya terjatuh dan menyebabkan gelas di atasnya berjatuhan dan tumpah hingga mengenai celana Andreas. "Apa yang kamu lakukan?" Jenny berbisik sambil melihat ke sekeliling dengan wajah tidak nyaman. "Ayolah, lelucon ini tidak lucu sama sekali. Bahkan jika ini benarlah sebuah lelucon, mereka hanyalah dua orang asing yang tidak pantas bergurau sekalipun. Aku tahu ini sangat tiba-tiba, tapi aku mencintaimu sejak pertama kali kita bertemu 2 tahun yang lalu. Aku memang pura-pura menjadi miskin selama ini, tapi kamu tidak pernah sekalipun memandangku rendah. Menikahlah denganku, Jenny." Wah, apakah pria ini benar-benar gila? Maksudku, gila sesungguhnya. Apa dia kabur dari rumah sakit jiwa? Dan semua omong kosongnya, bagaimana ia bisa sangat mudah mengatakannya? Jenny tidak pernah memiliki teman pria sejak lama, jadi ia bukanlah seseorang yang mungkin dikenalnya. Dan bagaimana ia tahu namaku? "Andreas," Darius tidak terima. Ini sebuah penghinaan yang telah merobek harga dirinya. Andreas tidak bergeming dengan teguran kakeknya, bahkan jika ia terkena serangan jantung saat ini, ia akan tetap melanjutkannya. Mungkin jika mati di akhirat, nanti ia akan merasa malu saat bertemu ibunya di surga, dan dia menjadi penghuni neraka. Itulah yang ada di pikiran Andreas saat ini. Kebenciannya telah sempurna. Ia menyayangi kakeknya, tapi kakeknya selalu sedikit demi sedikit menghancurkan rasa sayangnya dan mengubah menjadi rasa benci. Andreas tahu gadis di hadapannya ini pasti sangat terkejut, hingga ia bahkan tidak bergeming dan hanya memandang bingung. Tanpa membuang waktu, Andreas ingin melemparkan harga diri kakeknya jauh ke dalam jurang penghinaan saat ini juga. Andreas mulai beranjak bangun, dan sedetik kemudian ia telah berhasil mencium gadis yang berada di hadapannya itu. Mencium bibirnya dengan lembut, seakan Andreas benar-benar memiliki perasaan pada gadis itu. Sedangkan Jenny sudah beku saat ini. Mungkin rohnya sudah meloncat keluar dari tubuhnya sekarang. Para tamu dan semua pelayang yang ada di pesta sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Inikah gambaran Cinderella di dunia modern? Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng, dan berikan like-nya dan komentar sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga share video ini agar teman-teman kalian bisa tahu ya. Terima kasih banyak, tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.